Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya JJ Jamaluddin, NPM 10.1117129. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai scoping review yang berjudul hubungan kejadian karies gigi dengan status nutrisi pada anak usia prasekolah. Di mana untuk latar belakangnya, malnutrisi itu merupakan suatu penyakit atau suatu hal yang masih diperhatikan di dunia, yaitu diakibatkan bisa faktor internal dan juga faktor eksternal. Di mana faktor internal ini dia itu terdiri dari jumlah kualitas asupan makanan dan juga penyakit. Nah, di mana contoh dari penyakitnya itu, contohnya seperti karies gigi, di mana WHO menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 530 juta anak di dunia mengalami karies gigi. Di mana ketika adanya karies gigi, penurunan fungsi gigi ini dia tuh bisa menyebabkan adanya asupan nutrisinya itu menurun, sehingga nantinya bisa mengakibatkan adanya perubahan dari status nutrisi tersebut. Di mana tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui karies gigi pada anak usia prasekolah, yang kedua untuk mengetahui gambaran status gizi pada anak usia prasekolah, yang ketiga mengetahui hubungan kejadian karies gigi dengan status nutrisi pada anak usia prasekolah, yang keempat, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kejadian karies gigi dengan status nutrisi pada anak usia prasekolah. Di mana untuk manfaat akademiknya, yaitu memberikan informasi dan data tentang keadaan status gizi dan karies gigi di dunia untuk penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktisnya, dapat mengetahui tingkat keparahan karies gigi dan status gizi, serta dapat melakukan upaya preventif, kuratif terhadap penyakit karies gigi dan status nutrisi. Di mana untuk metode penelitiannya, yaitu jenis penelitiannya menggunakan scoping review, di mana sampelnya berjumlah 9 artikel penelitian dari jurnal internasional yang berkaitan dengan karies gigi dan status nutrisi pada anak usia prasekolah. Kemudian untuk populasinya menggunakan 1.951 artikel. Di mana untuk kriteria inklusi dan eksklusinya, untuk inklusinya yaitu jurnalnya dipublikasikan secara internasional, kemudian artikelnya juga yaitu dipublikasikan dalam rentang waktu 10 tahun, artikelnya juga full text dan juga berbahasa Inggris, dan tipe artikel penelitian yang digunakan yaitu original research, ada trial, clinical trial, cross-sectional, dan juga cluster randomized. Di mana untuk eksklusinya yaitu judul dan abstrak dari artikel itu tidak sesuai dengan PICO, dan artikel itu lengkap tidak dapat diakses. Di mana untuk populasinya yaitu anak usia prasekolah, yaitu anak dengan umur 3-5 tahun, kemudian untuk intervensinya untuk mengetahui adanya karies gigi pada anak usia prasekolah. Kemudian untuk comparison-nya, kontrol yang memenuhi syarat yaitu usia prasekolah yang tidak mengalami karies gigi. Untuk outcome-nya itu untuk mengetahui status nutrisi pada anak usia prasekolah. Nah, di mana untuk prisma flow diagramnya, ini hasilnya di mana secara keseluruhan saya menggunakan 4 database, yaitu ada PubMed, EBSCO, ProgQuest, dan juga Spingerlink, di mana secara keseluruhan ada 1.951 artikel. Setelah melakukan screening, yaitu ada 982, di mana untuk penyesuaiannya itu ada 9 artikel yang nanti bakal direview. Di mana untuk hasil penelitiannya, dari hasil penelitian scoping review ini, terdapat 9 artikel, yang dari 9 artikel ini menunjukkan bahwa terdapat 3 pola utama yang ditemukan antara hubungan kejadian karies gigi dengan status nutrisi. Di antaranya itu dia itu terdapat 2 artikel, yaitu artikel 1 dan 2, yang menyatakan bahwa karies gigi pada anak usia prasekolah lebih tinggi pada kelompok dengan indeks massa tubuh per umur yang tinggi ataupun obesitas. Kemudian ada 3 yang menyatakan bahwa karies gigi pada anak usia prasekolah lebih tinggi pada kelompok dengan indeks massa tubuh per umur yang rendah. Kemudian ada 3 juga yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kejadian karies gigi pada anak usia prasekolah. Di mana ini untuk hasil dari penulisan artikelnya. Nah, di mana untuk faktor yang dapat mempengaruhi dari hasil penelitiannya, yang pertama itu ada status kebersihan gigi dan mulut pada anak usia prasekolah. Yang kedua itu status sosial ekonomi.
kemudian yang ketiga itu konsumsi makanan, dan yang keempat itu kurangnya upaya penyuluhan dari pemerintah, yang kelima itu karies gigi yang tidak diobati, yang keenam itu lingkungan dan keluarga. Di mana untuk kesimpulannya, itu angka kejadian karies gigi terjadi pada anak usia prasekolah, dan juga pada semua artikel itu tinggi yang direview pada saat direview. Kemudian yang kedua, status nutrisi pada anak usia sekolah yang terbanyak adalah normal pada sebagian besar artikel yang direview. Kemudian hubungan antara status nutrisi dengan kejadian karies gigi beragam, di mana lebih signifikan pada anak yang mempunyai karies gigi tinggi dengan status nutrisi yang rendah. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari status nutrisi dan juga karies giginya itu ada sosioekonomi, pola asuh anak, dan juga tingkat pendidikan dan juga kebijakan dari pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.